Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Baik, bertemu lagi dengan saya Diki Bahrul Ulum dengan NIM T2017-7081 dari Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi persamaan garis lurus, yakni gradien. Apa itu gradien? Bagaimana cara menentukan gradien dan apa saja yang berkaitan dengan gradien. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai materi persamaan garis lurus. Jadi, bagaimana caranya menentukan persamaan garis lurus? Yang mana di situ diketahui beberapa informasinya. Apa saja itu? Setelah ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita buka dengan berdoa dahulu. Dan juga kita bersyukur karena atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberi kesempatan untuk belajar sampai saat ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dengan berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, lanjut. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, marilah kita persiapkan dahulu mengenai apa-apa yang akan kita pelajari, mulai dari buku paket, lalu buku tulisnya, pensil, penggaris, dan penghapusnya. Baik, sudah disiapkankah? Kalau sudah siapkah belajar kali ini? Sudah siap ya? Baik, kalau sudah siap, lanjut kita ke tujuan pembelajaran. Materi kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita dapat adalah siswa dapat menentukan persamaan garis lurus berdasarkan informasi yang telah diketahui. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan garis lurus berdasarkan informasi yang telah diketahui. Jadi dua tujuan pembelajaran. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai persamaan garis lurus. Jadi di sini saya mau mereview sedikit mengenai apa sih persamaan garis lurus itu. Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Jadi singkatnya, jika ada dua titik lalu dihubungkan akan membentuk suatu garis lurus. Jadi modalnya ada dua titik. Lah, masih ingatkah ini bentuk apa? Ya, ini bentuk umum persamaan garis lurus. Jadi kemarin kita pelajari ada dua bentuk umum persamaan garis lurus. Yang pertama ini adalah Y sama dengan MX plus Y, di mana Y ini adalah titik yang terdapat pada sumbu Y, M ini gradiennya, X ini titik yang terdapat pada sumbu X, dan C adalah konstanta. Selanjutnya di sini bentuk yang kedua ialah AX plus BY sama dengan C. Saya rasa masih ingat semua ya tentang ini semua. Kalau masih ingat, bisa saya lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, menentukan persamaan garis lurus yang pertama, yakni jika bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya jika gradiennya M dan melalui titik X1, Y1 itu seperti ini. Y sama Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu M-nya gradiennya itu berapa dari soalnya ya. Lalu kita tentukan nilai dari X1 sama Y1. Lebih jelasnya kita bahas di contoh soal. Nah, contoh. Tentukan persamaan garis yang bergradien 2 dan melalui titik 3, -4. Langsung saja di sini kita coba kerjakan. Nah, di sini diketahui gradiennya berapa? 2 ini adalah M-nya atau gradien. Lalu titik X1 dan Y1 kita ketahui bahwa di sini X1-nya adalah 3 dan Y1-nya adalah -4. Maka langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Y dikurangi Y1 dikurangi M, X1 dikurangi X dikurangi X1. Maka nilai Y1-nya tadi berapa? -4.
sama dengan nilai M-nya berapa? 2. Lalu X dikurangi X1-nya berapa? 3. Oh ya, sebelumnya di sini sebagai catatan bahwa nilai dari Y dan X-nya ini adalah tetap. Yang berubah adalah nilai dari Y1 dan X1 mengikuti dari titik yang diketahui. Lanjut kembali lagi ke ini. Jadi Y karena di sini negatif ketemu negatif maka hasilnya positif menjadi 4 sama dengan 2 dikali X 2X 2 dikali min 3 negatif 6. Maka sudah jelas di sini. Kita samakan ruasnya. Misal di sini yang variabel kita jadikan satu sama yang punya variabel 2X. Lalu yang konstanta jadikan satu sama konstanta. Di sini min 4 min 6. Nah, lalu kita hitung deh. 3 dikurangi 2X sama dengan negatif 4 dikurangi negatif 6, maka hasilnya di sini negatif 10. Ini jawabannya. Nah, misal di soal kok nggak ada hasilnya ini. Biasanya di soal berbentuk macam-macam. Ada yang berbentuk seperti ini. Yang pertama, Y dijadikan satu semua. 2X ditambah 10 sama dengan 0. Lalu ada juga yang berbentuk seperti ini. Y-nya sendiri sama dengan 2X dikurangi 10. Nah, jadi antara tiga bentuk yang ini dan ini itu sebenarnya sama saja. Jadi sama-sama benarnya. Baik, bisa dipahami ya dari contoh yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus jika melalui dua titik? Di sini tadi kan satu titik, lalu di sini ada dua titik, ada x1, y1 dan titik x2, y2. Rumusnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Jadi di sini kita tentukan dulu mana titik x1 sama y1-nya. Lalu kita tentukan x2 dan y2-nya. Setelah ketemu semua, lalu kita masukkan atau kita substitusikan ke rumusnya. Langsung ke contoh soal. Contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 10, negatif 6 dan 2, negatif 5. Nah, di sini kita identifikasi mana x1-nya, mana y1-nya, dan x2 dan y2. Nah, ini x1, lalu ini y1, ini x2, dan ini y2. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Y min y1-nya tadi berapa? Negatif 6. Karena di sini negatif ketemu negatif, maka langsung saja kita tulis 6 positif. Per y2 berapa? Negatif 5. Lalu dikurangi dengan y1 berapa? Negatif 6. Langsung kita tulis positif. Karena negatif ketemu negatif, hasilnya positif. X dikurangi x1 berapa? 10. Per, nah di sini x2 berapa? 2 dikurangi berapa tadi x1-nya? 10. Setelah ketemu lalu kita jumlahkan. Di sini y ditambah 6 per 5, negatif 5 ditambah 6 hasilnya 1 sama dengan x1 dikurangi 10 per 2 dikurangi 10 negatif 8. Maka di sini ketemu. Kita kalikan silang. Jadi hasilnya negatif 8 dikali Y ditambah 6 dengan X min 10 dikali 1. Nah, karena dikali 1 tetap ya, maka di sini kita tulis di sini min 8Y dikurangi 8 dikali 6 48 sama dengan X min 10. Nah, langsung saja kita jadikan satu di sini 8Y min X lalu negatif 48 ditambah 10 sama dengan 0.
negatif 8 Y min X, negatif 48 ditambah 10 hasilnya negatif 38 sama dengan 0. Jadi ini hasilnya. Mudah ya? Saya rasa mudah. Jadi tinggal nanti kalian memahami konsepnya dari mana X1, Y1, X2 sama Y2. Setelah itu tinggal masukkan ke rumusnya. Lanjut ke contoh yang selanjutnya, yakni jika persamaan garisnya itu melalui titik X1, Y1 dan sejajar garis Y sama dengan MX plus C. Nah, sebagai pengingat atau garis bawah, jika di sini ada kata sejajar, maka nilai dari gradiennya itu adalah sama. Jadi nilai gradien dari kedua garis sama. Rumusnya seperti ini. Y, Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, karena di sini sama, maka yang pertama kita cari adalah gradiennya. Seperti contoh yang pertama kan, MA itu sama dengan MG. MA di sini kita cari dari persamaan ini. Karena ini rumusnya bentuk yang kedua, maka rumus M adalah M sama dengan B per A. Oh, mohon maaf, bukan B per A, tapi koefisien X dibagi koefisien Y, negatif koefisien X. Koefisien X-nya berapa? Negatif 6. Lalu Y-nya berapa? 2. Nah, di sini maka nilai dari negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya 3. M sama dengan 3. Nah, jadi ketemu ya, nilai dari gradiennya itu adalah 3. Setelah itu tinggal kita masukkan. Karena ini X1 nya dan ini Y1, kita masukkan ke rumusnya. Y dikurangi Y1 berapa? Negatif 2 sama dengan M nya tadi berapa? 3. X1 nya berapa? 5. Langsung saja kita hitung. 2 3X min 15 Y ditambah, kita pindah ruas 3X, lalu di sini plus 2 ditambah 15 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah Y ditambah 3X plus 17 sama dengan 0. Sudah ketemu hasilnya seperti ini. Mudah ya? Jadi silakan kalau yang belum paham nanti bisa di pause videonya dan dilihat dibolak-balik saja. Dan jika ada yang masih dibingungkan bisa ditanyakan kepada saya melalui diskusi grup atau secara chat secara pribadi. Selanjutnya, yang terakhir ini ada menentukan persamaan garis lurus jika tadi ada sejajar, maka di sini juga ada tegak lurus. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, seperti yang materi kemarin, jika menemukan gradien jika garisnya tegak lurus, maka nilai gradiennya adalah negatif 1 per M. Jadi dibagi dengan 1. Langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus Y 3X plus 10 dan melalui titik 3,2. Maka di sini kita cari M-nya dulu. Karena bentuknya di sini ketahui 3mx plus C, maka rumusnya cara mencari gradiennya koefisien. Oh, bukan. Di sini karena sudah diketahui nilai M-nya berapa? 3, maka langsung saja kita tulis 3. Nah, karena di sini sudah diketahui 3, maka langsung kita masukkan ke rumusnya. Y1 berapa? 2. Lalu negatif 1, M-nya tadi berapa? 3. Per X-nya X per dikurangi X1 berapa? 3. Nah, langsung saja kita hitung. 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 1 per 3 dikali X, hasilnya negatif 1 per 3 X. Lalu negatif 1 per 3 dikali negatif 3. Karena di sini 3, maka kita coret saja hasilnya, maka menjadi
Karena di sini negatif ketemu negatif maka menjadi positif. Plus 1. Jadi di sini bentuknya seperti ini. Bentuknya tiga plus 1/3 X min 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka hasilnya di sini adalah Y plus 1/3 X negatif 2 dikurangi negatif 1. Maka hasilnya negatif 3 sama dengan 0. Nah, inilah hasil akhir dari persamaan garis lurus yang tegak lurus. Baik, jadi ini materi yang menentukan persamaan garis lurus. Jadi tadi ada 4. Yang pertama, jika garisnya tadi melalui garis Y MX plus C, lalu ada yang melalui 2 titik, ada yang saling tegak lurus dan ada yang saling sejajar. Nah, silakan dibaca-baca lagi, bisa di-pause, dikembalikan lagi videonya, dibolak-balik jika ada yang belum paham. Baik, sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Dan juga seperti biasa, untuk latihan soal, saya menyediakan latihan soal di link deskripsi di bawah video ini. Jadi nanti bisa di-download dan juga dikerjakan. Lalu, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, sebelumnya marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Jadi sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat untuk belajar ya, meskipun walau dalam kondisi pandemi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.